Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan kali ini. Kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, hanya melalui via daring seperti ini. Oh iya, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kalian isi absen terlebih dahulu ya, yang udah Ibu share di Google Form. Atau jika tidak sempat membuka WA Group, kalian bisa membuka chat yang ada di Zoom ini. Nah, untuk pembahasan hari ini, Ibu akan membahas tentang bersuci, macam-macam najis, dan toharoh ya. Toharoh, macam-macam najis, dan hadas. Sebelumnya, Ibu mempunyai PowerPoint. Sebentar ya. Nah, untuk pembahasan kali ini, Ibu akan membahas tentang sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Yang pertama, yang pertama kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, ataupun mandi. Dan ada dalil yang menganjurkan untuk bersuci. Sesungguhnya banyak ya dalil yang menganjurkan untuk bersuci. Namun Ibu hanya mencantumkan salah satunya saja. Yaitu ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, untuk selanjutnya, di situ ada najis dan hadas. Sebelum kita melaksanakan toharoh, otomatis kita membersihkan dulu najis dan hadasnya ya. Yang pertama najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, najis muhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Dan yang ketiga, najis mughaladzah. Yang pertama, najis muhafafah itu artinya najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis pertengahan. Tidak ringan, tidak berat. Dan yang ketiga, najis mughaladzah. Najis mughaladzah yaitu najis yang berat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, najis muhafafah. Najis muhafafah ialah najis yang ringan seperti air senja laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikan dan mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, yang kedua, ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan atau najis sedang. Yang termasuk najis ini ialah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya,
darah, nanah, muntah, kotoran manusia, dan binatang atau arak dan hammer. Najis ini terbagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang pertama, najis hukmiyah, najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering, yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, atau masih bau dan masih ada wujudnya, maka yang demikian itu tidak dapat dimaafkan. Mohon maaf, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Jadi dimaklumi ya, jika kita sudah berusaha tapi tidak hilang juga najis itu, ya sudah tidak apa-apa. Tapi tetap kita harus berusaha dulu lebih keras agar najis itu hilang. Nah, yang kedua, najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau, warna, dan rasanya. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih. Dan diyakini sudah hilang zat, rasa, dan warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi, najis hukmiyah itu tidak ada wujudnya, tapi ada baunya atau salah satu dari situ, dan cara menyucikannya yang tadi. Dan najis ainiyah ada baunya, ada aromanya, ada wujudnya, dan ada rasanya, dan ada wujudnya intinya. Jadi intinya najis hukmiyah itu tidak ada wujudnya, sedangkan najis ainiyah itu yang terlihat ada wujudnya. Nah, yang selanjutnya najis mughaladzah. Najis mughaladzah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, salah satu di antaranya menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Nah, yang selanjutnya, macam-macam hadas. Hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil, dan yang kedua, hadas besar. Yang pertama, hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil adalah, yang pertama, karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul atau dubur, kencing atau kentut ya. Dan yang kedua, karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Nah, untuk yang kedua ini, hilang akal. Jadi, dalam istilahnya tuh ya seperti orang yang ketiduran ketika menunggu sholat, tapi dia ketiduran. Atau sering kita, itu istilahnya nundutan ya. Nah, itu kalau bisa wudhu lagi, dikarenakan kita tidak tahu di waktu yang tidur itu tuh kita kentut atau tidak, atau kita batal atau tidak, ya. Nah, yang selanjutnya, persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batasan yang menghalanginya. Kalian pasti ngerti ya maksudnya. Dan yang keempat, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri ataupun milik orang lain dengan telapak tangan atau jari tangan. Nah, yang kedua, yaitu ada hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah, yang pertama, berjima atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, keluar mani, baik dari mimpi basah atau sebab lain. Yang ketiga, karena haid. Wanita tentunya pasti mengalami haid ya, apalagi yang wanita yang sudah balik. Jadi pasti ketika sudah bersih darah haidnya, kalian harus cepat-cepat untuk bersuci agar bisa melanjutkan ibadahnya.
Yang kedua, nifas. Nifas itu berlaku untuk wanita yang telah melahirkan, darah nifas. Dan yang ketiga, wiladah. Wiladah itu darah bagi orang yang melahirkan. Orang yang melahirkan itu disebut darah orang yang melahirkan itu disebutnya wiladah. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Kecuali meninggal dunia dalam berjihad di jalan Allah, maka tidak perlu dimandikan. Nah, untuk yang meninggal dunia ini tentunya ketika ada orang yang wafat, kalian pasti memandikan. Nah, mandi ini disebutnya hadas besar. Kecuali meninggalnya dalam berjihad di jalan Allah, itu tidak perlu dimandikan. Nah, yang selanjutnya, alat-alat untuk taharoh atau bersuci dan macam-macam airnya. Alat-alat untuk taharoh itu bisa menggunakan air, batu, tanah, dan alat-alat pusat lainnya. Dan bisa membersihkan ya. Macam-macam air. Air itu banyak macamnya ya. Yang pertama ada air mutlak atau tahir mutahhir atau suci mensucikan. Yang kedua air musyamas atau air makruh. Dan yang ketiga air tahir ghairu mutahhir atau suci tidak mensucikan. Yang selanjutnya air mustakmal. Dan yang terakhir air mutanajis. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama, air mutlak atau tahir mutahhir. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih air mutlak itu? Jadi, air mutlak yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain, dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat mensucikan. Yang termasuk air mutlak ini ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air yang ada di mata air, yang bersumber dari mata air. Dan yang kedua, ada air musyamas atau air makruh, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembakau, aluminium, yang setiap benda itu berkarat. Air ini hukumnya makruh. Adapun air dalam logam, air yang direbus adapun air yang tidak berada dalam logam, air yang direbus ataupun air yang tidak berkarat atau dipanaskan pada terik matahari tidak termasuk musyamas. Jadi yang disebut dengan air musyamas ini air yang telah bercampur dengan karat besi atau yang sudah menimbulkan bau. Jadi nggak bersih lagi gitu ya airnya. Nah, yang selanjutnya air tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci, tetapi tidak dapat menyucikan. Contohnya, air yang dicampur dengan benda suci lainnya, seperti air kopi, teh, susu, dan lain-lain. Dan air yang ada di dalam pohon, seperti pohon bambu, pohon pisang, dan lain-lain. Itu tuh airnya tuh suci, tapi tidak dapat menyucikan. Jadi tidak bisa digunakan untuk berwudu, dan tidak bisa digunakan untuk minum. Ya. Bisa digunakan untuk minum, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu karena tidak menyucikan. Dan yang selanjutnya ada air mustakmal, yaitu air suci sedikit atau kurang dari 2 kulah dan sudah dipergunakan untuk bersuci. Walaupun tidak berkurang sifatnya atau air suci yang lebih dari 2 kulah, namun sudah digunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Jadi air mustakmal itu air yang sedikit yang sudah dipergunakan untuk bersuci, air bekasan. Tapi air bekasannya tuh masih, misalnya ada air 1 ember. Nah, airnya itu tidak berkurang sifatnya. Dan warnanya masih tetap jernih. Jadi tidak seperti yang sudah dipakai, padahal air itu tuh telah dipakai. Dan itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Lalu air suci yang lebih dari 2 kulah, namun sudah digunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Airnya banyak, namun keruh. Itu tuh tidak boleh digunakan karena kurang menyucikan ya. Nah, untuk selanjutnya air mutanajis atau air bernajis, yaitu air suci kurang dari 2 kulah yang tadinya suci tetapi terkena najis dan telah berubah sifatnya. Air ini hukumnya najis, tidak boleh diminum apalagi dipakai menggunakan untuk bersuci. Namun jika lebih dari 2 kulah dan terkena najis maka hukumnya suci. Jadi dikatakan tidak suci itu jika airnya sedikit atau pas-pasan ya.
dan terkena najis yang emang sulit gitu. Emang tidak ada lagi air selain itu. Dan jika airnya lebih dari 2 kula, maka hukumnya suci dan bisa dipakai wudhu walaupun ada najis misalnya di dalamnya ketetesan apa gitu yang sesuatu yang najis itu boleh dipakai. Tapi yang najisnya itu tetap dibuang dulu ya, jangan langsung dipakai. Nah, untuk selanjutnya, tata cara toharoh atau bersuci. Nih, di tata cara toharoh itu bermacam-macam ya, dan berbeda-beda. Tata cara wudhu yang pertama, tata cara wudhu. Yang pertama niat. Untuk kalian pasti sudah melakukan wudhu ya, setiap akan melaksanakan sholat. Niat yaitu nawaitul wudu'i li rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur, lalu membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan sampai ke siku, lalu mengusap sebagian rambut atau kepala, jadi hanya sebagian ya, jangan diguyur atau jangan dikeramakan. Lalu membasuh telinga, dua-duanya, dan untuk keseluruhannya dilaksanakan tertib dan bersusunan. Tidak boleh ada yang dilawat dan tidak boleh ada yang diacak. Nah, tata cara toharoh untuk mandi wajib. Yang pertama, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarannya. Yang kedua, mengucapkan bismillah lalu berniat. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Bedanya, kalau wudhu itu kan hadas kecil, jadi dirabbil hadasil asgori niatnya. Dan jika di mandi wajib ini kan hadas besar, jadi dirabbil hadasil akbari. Ya. Nah, selanjutnya membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan, lalu berwudhu terlebih dahulu, lalu mengguyurkan air dari ujung kepala lalu ke seluruh tubuh. Jadi disiramkan airnya terlebih dahulu dari ujung kepala sampai ke seluruh tubuh. Lalu gosokkan air menggunakan jari ke bagian yang tidak terkena air. Misalnya sela-sela jari ini tuh tertutup ya, tidak langsung terkena air, maka kita harus membersihkannya sampai bersih tiap sela-sela. Lalu membasuh atau menggosok badan dengan tangan sampai 3 kali. Jadi usahakan 3 kali ya. Nah, yang selanjutnya tertib dan bersusunan seperti yang ada di wudhu. Lalu cara toharo untuk tayamum atau cara bertayamum. Yang pertama, membaca basmalah dan berniat nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu, nah, tapi sebelumnya tayamum itu dilaksanakan jika sedang tidak ada air. Ya, tidak ada air sedikit pun dan kita emang jauh ke air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, yang kedua, menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. Jadi ditepuk gitu doang, gitu. Lalu ditepukan kedua telapak tangannya. Lalu ditiup tanah yang sekiranya bakal mengganggu. Karena kita hanya membutuhkan debunya saja ya, bukan tanah yang emang menjadi kotor gitu. Lalu mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Wajah dan kedua tangan hingga ke pergelangan. Ya. Dan tertib dan bersusunan, tidak boleh diacak. Bedanya tayamum dan wudhu, jika wudhu itu dilaksanakan jika ada air dan tayamum jika tidak ada air. Dan wudhu itu ada rukun-rukunnya, sedangkan tayamum hanya segini ya rukun-rukunnya. Dan yang selanjutnya istinja. Istinja yang pertama, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran dengan air sampai bersih. Yang kedua, membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran dengan batu atau benda kasar lainnya sampai bersih sekurang-kurangnya 3 kali. Nah, selanjutnya, najis yang berupa benda yang bisa dipegang. Contohnya bangkai hewan yang jatuh mengenai benda padat
maka membersihkannya cukup dengan mengambil bangkai tersebut. Nah, jika benda yang padat atau keras seperti pisau atau pedang cukup diusap sampai bersih. Dan jika yang terdapat bekas minum anjing harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau debu. Nah, fungsi toharoh dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Nah, fungsi-fungsi taharoh dalam kehidupan itu sangat bermanfaat ya. Dan sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bersuci dan bertaharoh. Nah, adapun kalimat, tentu kalian pasti sering mendengar kata kalimat ini, an-nadofatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, untuk mengefektifkan waktu, karena waktunya sangat singkat, Ibu cukupkan penjelasannya sampai sini ya. Bila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WA Group. Dan untuk tugas minggu depan, kalian bagi-bagi lagi kelompok, kita melaksanakan praktek tayamum dan wudhu. Ya. Karena untuk mandi besar dan istinja itu tidak perlu dipraktekkan ya. Tidak perlu dipraktekkan secara bersama-sama. Cukup kalian praktekkan secara individual saja. Dan untuk tugasnya, kalian buka kuis yang telah Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.